Jumpa lagi ya teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang pemipaan sistem bioflok ikan nila atau instalasi pipa ya untuk tekanan udaranya. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini pipa bekas yang dulu pernah saya gunakan untuk eksperimen supaya bisa menghasilkan tekanan udara yang bagus ya. Dan inilah mungkin ada pipa bekas potongan atau sambungan-sambungan yang pernah saya gunakan. Juga saya pernah menggunakan pompa ini, pompa udara LP sama ACO ya, kalau nggak keliru ini namanya. Dan ini masih banyak lagi teman-teman pipa yang saya gunakan. Ini bisa dilihat di sini. Nih, ini bekas juga pipa yang pernah saya gunakan untuk eksperimen. Ini lumayan banyak ini teman-teman. Ya, ada yang ukuran 3/4 atau setengah, 1,5, 2, bahkan 3. Jadi ini pendapat saya, kalau untuk tekanan udara itu tidak bisa dimanipulasi atau diakalin gimana supaya tekanan udara itu lebih besar keluarnya, walaupun kita hanya menggunakan LP100, LP60 dan semacamnya ya. Kalau menurut saya itu tidak bisa ya teman-teman. Itu sudah disetting dari pabriknya dengan kemampuan segitu. Kita mengakalinya itu pun juga susah kalau menurut saya. Saya pernah mengakalinya dengan menggunakan tabung atau rudal. Bahkan saya pernah menggunakan tabung segini besarnya. Ini pipa ukuran 6 in kalau nggak keliru, 5 in, pipa ukuran 5 in sampai saya gunakan ini untuk tabungnya, dan hasilnya pun juga tidak begitu bagus kalau menurut saya. Hampir sama saja dengan menggunakan pipa biasa yang tidak kita modifikasi. Akhirnya dari sekian banyak pipa-pipa yang buat eksperimen dan akhirnya tidak terpakai, percuma, sudah buang uang cukup banyak, tapi eksperimennya juga tidak bisa berjalan dengan baik. Akhirnya saya gunakan yang simple saja lah teman-teman. Jadi pada intinya itu tekanan udara itu juga mempengaruhi ya. Kalau tekanan udaranya teman-teman besar, pipanya besar pun itu tidak masalah, hasilnya pun juga cukup bagus. Tapi kalau tekanan udaranya kecil, pipanya besar, ya hasilnya juga kurang bagus. Kalau itu menurut saya ya teman-teman. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, bisa ditulis di kolom komentar ya, atau saran. Nah, silakan, monggo. Dan ini akhirnya saya menggunakan yang simple saja. Saya tidak menggunakan yang namanya tabung atau rudal. Jadi langsung saja. Ini bisa dilihat. Ini bak mesinnya ini. Di dalam sini ini ada mesin supercharge. Mungkin di video berikutnya akan saya jelaskan tentang supercharge yang saya gunakan. Tapi saat ini saya jelaskan dulu tentang pemipaan. Jadi dari tabung dari mesin supercharge itu saya gunakan pipa 2 inch atau 2 inch ya benar 2 inch, dan langsung saya bagi. Yang pertama masuk ke sini teman-teman, nih masuk ke sini, dan saya buat lingkaran. Ini juga eksperimen yang terakhir bagi saya, soalnya saya juga sudah puas dengan kondisi tekanan udara yang saya gunakan ini. Ini saya gunakan ini pipa 1,5 in. Saya gunakan pipa 1,5 in. Tapi teman-teman bisa gunakan 2 in, 1 in bisa, asal tekanan udaranya cukup ya teman-teman. Jadi jangan gunakan LP100 atau LP berapapun atau mesin-mesin aerator kayak gitu. Kita gunakan kayak gini, kalau menurut saya hasilnya nanti kurang bagus. Nanti teman-teman yang disalahkan mesti pipanya. Tapi kalau saya sih, kita
tekanan udaranya bagus, pipanya mau 1,5, 2 bisa saja, itu bisa terpenuhi lah tekanan udaranya. Ini masih sama ya teman-teman, ini dari bawah, ini dari bawah, ini masih sama, saya gunakan 1,5 in. Jadi nanti teman-teman bisa lihat saya itu gunakan pipa itu berapa aja ukurannya, macam-macam teman-teman. Jadi tidak hanya 1,5, juga sama. Ini dari bawah, ini saya gunakan 1,5 in, dan ini juga belum saya ganti, soalnya kan waktu saya pasang itu ikannya juga sudah berjalan. Jadi kalau mau saya ganti nanti harus mengulang lagi biofloknya. Ini nunggu sampai panen dulu. Ini kolam yang keempat. Nah, ini beda lagi nih pipanya teman-teman. Ini kolam diameter 2, kapasitas 2,5 kubik. Ini dari bawah itu malah 3/4 ini, kalau teman-teman bisa lihat. Ini 3/4. Beda toh sama yang di sebelahnya ya teman-teman. 3/4 dan hasilnya pun juga bagus. Ya kembali lagi, kalau tekanan udaranya kuat, otomatis udara yang dihasilkan pun juga banyak teman-teman. Ini juga bioflok masih berjalan sekitar 3 minggu kalau nggak keliru, dari bibit 12 cm, dan kita masuk ke kolam beton. Ini pipanya beda lagi teman-teman. Teman-teman bisa lihat, itu saya gunakan 2 in yang ada selang birunya. Nih, saya mendekat ke pipanya. Nih, saya juga dulu gunakan tabung, sama tabung apa ya, tabung rudal atau tabung apa itu, hasilnya juga kurang bagus karena tekanan udara yang saya miliki atau mesin yang saya gunakan itu kurang kuat, akhirnya juga percuma ya teman-teman. Ini 2 in teman-teman, ini sampai ujung sana, sampai ujung sana itu 2 in. Kalau di kolam ini saya gunakan untuk pembesaran koki teman-teman. Jadi saya juga baru belajar nih tentang koki. Saya belajar tentang koki. Ini sama teman-teman, ini juga 2 in pipanya yang di sana. Saya juga belajar koki, malah masih anakan ini, masih bibit. Teman-teman bisa lihat. Jadi namanya belajar ikan ya, kalau menurut saya mana yang bisa menghasilkan, mana yang menguntungkan ya saya pelajarin, tujuannya biar mendapatkan keuntungan yang lebih lah. Itulah namanya belajar itu sampai tingkat kemampuan yang saya miliki. Kalau untuk bahas tentang bioflok, masih banyak di atas saya yang lebih berpengalaman, lebih senior, lebih suhu, lebih master. Jadi saya itu hitungannya masih kecil lah, masih pemula. Dan ini kolam yang terakhir saya buat itu juga saya gunakan pipa 2 in untuk tekanan udaranya. Sampai itu ada stop kerannya 1, 2, 3, 4. Itu juga pipa 2 in ya teman-teman. Itu sedikit review tentang pipa yang saya gunakan ya teman-teman. Jadi ini masih ada bekas dulu pipa yang saya gunakan untuk eksperimen juga. Ya sedikit review ya, kembali lagi ya. Jadi pemipaan itu tergantung jenis mesin yang mau digunakan. Kalau tekanannya besar, otomatis pipa yang digunakan pun mau ukuran besar mau ukuran kecil itu tetap aja keluarnya tekanan udaranya banyak. Jadi seperti contoh kayak petambak udang itu menggunakan tooth blower, dia bisa sampai mengaerasi 1 tambak ya. Itu wajar ya teman-teman, karena kekuatan tooth blower itu besar, jadi tekanan udara yang dihasilkan juga besar. Tapi kalau mau mengakali tekanan udara yang kemampuannya segitu, diakali dengan
supaya tujuannya lebih besar keluarnya, saya rasa tidak bisa teman-teman. Ini saja saya eksperimen tentang mesin yang saya gunakan itu hampir 2 tahun teman-teman untuk eksperimen, dan akhirnya saya berganti ke Supercharge. Walaupun di awal-awal itu sempat terkendala yang mesinnya mati lah, atau mati listrik tidak ketahuan, ya itulah namanya kendala ya, atau hambatan. Kembali lagi ya teman-teman, namanya suka duka budidaya ikan tuh ya mesti, kalau nggak ada hambatan, nggak ada masalah ya, bukan nggak ada tantangannya. Dan itulah yang saya hasilkan akhirnya jadi kayak gini teman-teman. Mungkin di video ini bisa menjadi masukan atau bisa menjadi rekomendasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya teman-teman, nama berbagi ilmu. Yang penting teman-teman yang berbudidaya ikan nila bioflok bisa sukses, saya pun juga senang. Ilmu itu dibagi tanpa ada batasannya teman-teman. Jadi semua yang ada di video saya itu saya bagikan ke teman-teman supaya sukses semua dalam budidaya sistem biofloknya. Oke ya, untuk video kali ini cukup. Mungkin di video berikutnya saya akan bahas yang lainnya. Oh ya, lupa lagi teman-teman, subscribe, like, dan bunyikan tombol loncengnya ya, supaya channel ini terus berkembang. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Saya ucapkan sekian.